terjatuh pingsan di pinggir jalan bersama wanita kaya. Pengantar makanan dengan baik hati melakukan napas buatan, menyelamatkan nyawanya. Wanita kaya itu bersedia menyerahkan diri sebagai balas budi. Dengan senang hati memberikan pengalaman pertamanya kepadanya. Keesokan harinya, bersama wanita kaya itu dengan tubuh yang lelah, bersiap untuk membawa pemuda itu pergi dinas. Namun, di tengah jalan, dihentikan oleh musuh wanita kaya itu. Saat pembutuh hendak melakukan sesuatu kepada wanita kaya itu, pemuda itu bertindak. Serang aku, mau melakukan apa? Ini tidak boleh. Ini baru jam tangan berwarna merah darah yang lebih dari 100. Ini sisi Jiang Youning. Kapan muncul monster ini? Waktu untuk menyelesaikan mereka bahkan tidak cukup untuk merebus mie instan. Ayo pergi. Siapa sebenarnya kamu? Sebenarnya dia juga tidak seburuk itu. Masih ada sedikit kemampuan. Penampilannya juga cukup baik. Kecuali mulutnya yang suka bicara. Badannya juga terlihat cukup baik. Jika dia berdandan dengan baik, membawa pulang untuk menghadapi orang tua seharusnya tidak masalah. Zhou Chen datang ke kantorku sekali. Kunci pintunya. Bagaimana menurutmu jika aku menjadi pacarmu? Apa maksudmu? Maksudnya itu apa? Kenapa kamu menguji dengan ini? Segera keluar dari grup keluarga kami. Grup keluargamu. Apakah kamu di grup? Sekarang, ini adalah grup keluarga saya. Milikku. Ibu, Zhou Chen sekali lagi menggangguku. Hei Bu. Aku bilang padamu, Zhou Chen, jika kamu menggangguku, aku tidak akan membiarkanmu. Lihat saja, aku akan memukulmu. Mulai sekarang, jangan tunggu sampai keluargamu menembak. Uangnya sudah aku berikan padamu. Hanya masalah ini. Bu, bukan kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku bilang aku akan jadi pacarmu. Kamu tidak setuju. Apa kamu merasa aku tidak cantik? Bukan, lihat dirimu. Kamu juga bisa dianggap sebagai karyawan perusahaan, kan? Perusahaan adalah rumahmu. Jadi aku adalah keluargamu, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ibumu setiap hari mendesakmu untuk menikah? Karena ibu sudah tahu, maka kita saling menguntungkan. Aku membantumu menghadapi orang tuamu. Kamu pulang bersamaku dan jadi pacarku. Bagaimana jika menghadapi orang tuaku? Ingat untuk pulang bersamaku malam ini dan bertemu orang tuaku.
Bicara padaku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatasi kamu? Aku bisa memberitahumu. Meskipun antara kita berpura-pura jadi pacar, tapi jangan sekali-kali berhayal tentangku. Antara kita berdua, itu benar-benar tidak mungkin. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Aku padamu ada sedikit perasaan. Kamu sudah kembali. Dia adalah pacar yang kamu cari. Jika kamu bilang, ini jika kamu lihat lagi, tidak bisa. Ini adalah adikku, Jiang Yaosue. Halo. Baiklah, ibu dan ayah sedang menunggumu di meja makan. Lihat apa? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Ini adalah pahlawan kota Qianhai yang menyelamatkan 1 bulan yang lalu. Tidak tahu dari mana mendapatkan foto ini. Sepanjang hari terpesona. Benarkah? Jadi, kamu juga menganggap dia tampan? Kalau tidak, bagaimana? Saya memiliki sebuah pedang. Dapat menggapai bulan di luar 9 langit. Dapat mengendalikan naga di 4 lautan. Ya Tuhan, tampan sekali. Kamu tidak bisa meminta dia untuk menjadi kakak ipar saya, kan? Begini, sudah, Yaosue. Dia tetap kakak iparmu, kan? Ayo pergi, Kak. Apakah dia bisa menjadi kakak ipar saya? Itu masih belum pasti. Ayah, ibu, ini adalah pacar saya, Zhou Chen. Kenapa saya tidak tampan? Selamat pagi, Paman dan Bibi. Saya, pacar Yao Ning. Nama saya Zhou Chen. Ini adalah sedikit perhatian untuk orang tua. Tolong pegangkan ini. Duduklah, jangan berdiri di sini. Kamu tidak memberitahuku. Sikap seperti ini terhadap orang tuamu. Tidak ada tantangan. Saya, si cantik ini. Kenapa saya harus memilih pria murah sepertimu? Zhou kecil. Saya dengar kamu sekarang bekerja di bawah Yao Ning. Saya melindungi keamanannya. Pengawal. Apakah kamu sudah memikirkannya? Naskah tentang CEO wanita jatuh cinta pada pengawal. Ingin menebus musim dingin. Ayah, tidak ada. Zhou Chen tidak berpikir seperti itu. Secara kasar, penampilannya hanya seperti seorang pengawal. Apakah kamu masih ingin mengikuti dia di masa depan? Hidup dalam kesulitan. Aku bisa melindungi kakakmu, Zhou Chen. Mengenai yang lain, apakah itu penting? Hanya kamu. Jika bencana sebulan yang lalu terjadi lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah hanya bisa dilakukan dan dianggap selesai? Apakah kamu mengira kamu adalah pendekar pedang itu? Bagaimana kamu tahu dia bisa melakukannya? Bagaimana aku tahu? Kamu berbohong tanpa membuat catatan. Kamu juga pantas dibandingkan dengan orang lain. Sudahlah, Yaosue. Diamlah. Zhou kecil. Keluargamu bekerja di bidang apa? Mereka semua pekerja biasa. Pekerja. Seorang pekerja biasa bisa membuat kantor wali kota mengirimmu ke sisi Yao Ning. Aku peringatkan kamu. Yao Ning sekarang sangat dipercaya dan dihargai oleh kantor wali kota. Jangan berpikir untuk menggunakan cara yang rendah itu. Datang untuk membujuk Yao Ning. Jika tidak, akibatnya akan kamu tanggung. Paman benar. Jangan bicara lagi, mari makan. Sudah, selamat makan. Silakan pergi. Orang ini Wang Yaoming benar-benar sampah. Bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Dan membuatku harus terjun langsung. Malam ini saya akan berbicara dengan Mi. Tidak ada lagi Zesian yang dikembangkan oleh keluarga Jiang. Saya melihat negara Qian. Apa yang bisa menghentikan invasi kepuasan kita? Kepala istana. Apakah Anda berada di situs kasus global? Termasuk dalam 100 besar ahli. Mengurus keluarga Jiang. Itu bukan hal yang sederhana. Sudah cukup.
Jangan berteriak omong kosong. Keamanan di negara Qian terlalu ketat. Tunggu setengah tahun lagi. Tunggu sampai kamu menyelesaikannya diam-diam. Tidak bisa. Saya harus tidur dengan Jiao Yaoning malam ini. Apa? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin sedikit? Bukan. Ada bahaya di sini malam ini. Saya harus tinggal. Sudah cukup. Jangan cari alasan lagi. Keluarga kami memiliki kecurigaan. Cepat pergi. Orang tua. Lihat. Yaoning juga tidak mengatakan apa-apa. Maksudmu Yaoning dan dia? Apakah mereka sudah? Zhou Shen, kamu berani melakukan hal seperti itu kepada putri saya? Katakan dengan jelas. Bukan, kami tidak. Ya benar. Awalnya, aku dan Yaoning adalah sepasang kekasih. Ini sudah masyarakat modern. Mengapa mengirimkan hal seperti itu kepada saya? Bukankah itu sangat normal? Zhou Shen, baiklah, berhenti. Biarkan kamu tinggal. Suan Juni, cepat bersihkan ruang penyimpanan. Biarkan kamu tinggal. Apakah kamu masih seorang pria? Begitu tidak sabar untuk tidur. Memalukan. Mereka tidak sedikit. Jika orang-orang keluarga Jiang menyebar, saya tidak yakin bisa melindungi semuanya. Lebih baik biarkan mereka menangkap keluarga Jiang terlebih dahulu. Aku akan menangkap mereka semua sekaligus. Apa sebenarnya maksud Zhou Chen ini? Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Kamu pikir dengan mengatakan ini secara palsu, itu bisa menjadi kenyataan. Aku beritahu kamu, aku sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Apa yang kamu lakukan hanya akan membuatku semakin membencimu. Kamu mau melakukan apa? Aku beritahu kamu, ya. Ini adalah rumahku. Sudahlah, nafas api di dalam hati. Waktu akan memberitahumu kebenaran. Apa sebenarnya maksud Zhou Chen ini? Sialan, sangat menjengkelkan. Yaoning, Kak. Yaoning, bangunlah, Kak. Yaoning, Kak. Yaoning. Biarkan kamu bangun dari pingsan. Cepat bangunlah. Apa yang sedang terjadi? Wanita keluarga Jiang. Semuanya adalah yang terbaik. Tidak menyangka masih ada yang miliaran. Saudara perempuan. Masih ada seorang ibu yang misterius dan berpengaruh. Tenang saja. Kalian akan hidup dengan nyaman. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan. Tolong, bantu saya. Siapa kalian? Berhenti. Siapa kalian? Saya tidak menerima mereka. Sudah larut malam. Siapa yang membantu kita? Apakah itu dia? Ini bukan pedang saya. Milikmu. Iya, pedang ini adalah yang saya buat sebelumnya. Dibuat sesuai dengan pedang pendekar pedang. Apakah mungkin? Pendekar pedang? Apakah itu kamu? Pendekar pedang. Pendekar pedang. Pendekar pedang. Hanya mengenali tindakan Anda. Mengapa tidak muncul? Tidak berani. Apakah kamu layak? Kenapa kamu?